Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore semua para narasumber yang ada di sini. Selamat sore, Sore. Mbak Lydia. Sore, Halo. halo. Oke, terima kasih atas ketersediaan waktu yang diberikan ya untuk membahas tentang good practice dan bad practice pada sore hari ini. Halo Sobat ASN, selamat datang kembali di ASN Connect. Saya Lydia Margareta. Hari ini kita akan melakukan bedah tuntas terhadap wajah birokrasi kita. Tidak hanya melihat contoh, tapi kita akan gali sampai ke akar-akarnya. Kira-kira apa ya kunci suksesnya? Kira-kira terus penyebabnya kenapa ya bisa gagal? Dan gimana sih supaya kita bisa lebih baik? Oke, untuk membedah ini, saya sudah bersama rekan analis yang biasa nih. Ada Mas Didi, boleh Mas Didi perkenalan namanya dulu? Halo, perkenalkan saya Didi Abdillah, bisa dipanggil Didi. Siap, terima kasih. Oke, yang kedua ada Mbak Nia. Boleh Mbak Nia? Sore, saya dengan Nia, biasa dipanggil Nia dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Jabatan Penata Barang Terampil. Oke, mulai dari Mas Faro lagi nih. Boleh Mas? Ya, saya Fahro Nur Fauzi, Mbak. Untuk jabatannya Panata Komputer Terampil. Oke, terima kasih Mas. Yang terakhir ada Mas Ihsan nih. Mas? Ya, terima kasih Mbak Lydia. Perkenalkan nama saya Musa Ihsan, Jabatan Asessoris Terampil di Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu aja, terima kasih. Oke, udah perkenalan ya. Kayaknya kita mulai aja kali ya biar agak singkat nih. Singkat tapi padat nih yang kita bahas. Kita mulai dari yang good practice-nya dulu kali ya. Kita punya beberapa contoh mungkin ya good practice. Mungkin bisa boleh dibagikan ke kita nih dari Mbak Nia dan Mas Didi. Mungkin dari Mas Didi dulu. Boleh nih Mas dipaparkan kasusnya. Oke, ini terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Ini menarik nih, menarik. Jadi untuk contoh pertama mungkin ya, untuk yang good practice itu kita bisa lihat dari salah satu aplikasi yaitu Lapor. Nah, jadi aplikasi ini pada dasarnya dibuat gitu sebagai untuk cerminan pemerintah yang pada dasarnya niatnya baik sih untuk mendengarkan gitu, mendengarkan kompleks semacam komplain dari publik gitu, sehingga publik itu bisa menjadi mitra pengawas yang aktif gitu. Jadi bisa sebutnya saling memantau lah dari publik juga untuk kinerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Oke, mungkin dari contoh Mas Didi ada contoh kedua dari Mbak Nia nih. Boleh Mbak? Oke, saya tambahkan ya. Untuk contoh kedua, misalnya Samsat Digital Nasional atau Signal. Layanan ini mengubah proses pembayaran pajak kendaraan yang dulu rumit dan rawan pungli menjadi sangat efisien dan transparan. Gitu, Mbak. Bagus juga sih. Dari dua contoh yang hebat dari sisi pengawasan dan pelayanan yang tadi itu. Sekarang kita analisis dulu ya. Mbak Nia, menurut Mbak Nia ini perspektif Smart ASN, apa sih sebetulnya kunci keberhasilan fundamental dari layanan seperti yang Mbak Nia sebutkan tadi? Boleh Mbak? Terima kasih Mbak Lydia. Kunci utamanya ada dua pilar Smart ASN. Pertama adalah integritas dan digitalisasi. Sistem digital yang transparan menutup celah untuk main belakang, sehingga integritas ASN dan institusi terjaga. Kedua adalah networking atau jejaring kerja. Sistem ini memaksa berbagai instansi untuk terhubung dan berkolaborasi. ASN tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Mereka dituntut profesional dan punya wawasan luas untuk menciptakan layanan terpadu. Wah, benar-benar tajam nih analisisnya. Terima kasih Mbak Nia atas analisisnya yang sangat tajam ya. Mungkin integritas sistem dan jejaring kerja ya, itu yang kalau bahasa ininya terpaksa oleh teknologi kali ya. Lalu mungkin pertanyaan yang paling penting nih, kira-kira gimana sih kita memperluas atau menularkan modal sukses ini ke unit-unit lain yang mungkin masih tertinggal? Mungkin saya bisa tanya ke Mas Iksan kali ya. Boleh Mas? Ya, Mas. Ya Mbak Lydia. Ini karena ini berkaitan dengan manajemen ASN ya. Cara menularkannya ada dua. Untuk saya secara teknis melalui replika arsitektur sistem atau membuat blueprint yang mudah kita adopsi. Namun yang lebih fundamental adalah melalui manajemen talenta dan sistem merit. Berikan penghargaan kepada karyawan atau ASN, berikan promosi, insentif yang jelas bagi ASN tersebut atau unit kerja yang berhasil berinovasi maksud saya dan mereplika praktik-praktik yang baik. Kita menciptakan kompetisi yang positif bagi para karyawan atau bagi ASN berbasis kinerja. Dengan begitu, inovasi akan meluas secara organik karena ada dorongan dari sistem manajemen kepegawaian kita. Seperti itu. Wah, mantap nih. Luar biasa sekali. Jadi kuncinya itu memang adalah kombinasi antara blueprint, teknis, dan insentif dari sistem merek sendiri tadi ya Mas ya. Oke, makasih Mas. Sekarang kita harus berani nih melihat sisi sebaliknya.
Biasanya kan kalau ada positif, ada yang good, berarti ada yang bad ya. Mungkin Mas Fahro dan Mas Didi bisa nih berikan contoh bad practice-nya. Dari Mas Fahro dulu deh. Silakan Mas. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan kasih contoh yang nggak asing bagi kita. Kayak kita pun pernah merasakan hal tersebut gitu. Contohnya itu proses perizinan usaha yang terpisah-pisah di banyak dinas, Mbak. Ini kayak menghambat waktu, kemudian tenaga gitu. Ya, artinya nanti efeknya mungkin bisa menciptakan frustasi untuk masyarakat gitu, Mbak Lydia. Oh iya betul juga nih Mas. Bisa dilihat sekarang ya, kita mau izinkan usaha, mau dirikan usaha nih, tapi izinnya agak-agak rumit ya. Tapi mungkin kalau dari Mas Didi, contohnya yang kedua apa sih Mas? Ya, kalau dari saya melihatnya ya, untuk sebagai tambahan, ada lagi yang mungkin ini krusial juga gitu. Salah satunya itu data bantuan sosial atau bansos yang bisa dibilang tumpang tindih akibat data-data ini tuh tercecer, tidak terintegrasi, sehingga kadang bantuan itu jadi salah sasaran gitu. Karena memang ya kita tahu sendiri lah, kadang ada orang yang sudah meninggal tapi datanya masih ada gitu, atau bahkan mungkin sebaliknya yang orangnya ada tapi datanya tidak masuk gitu. Itu kan bukan lagi soal efisiensi, tapi ya mempengaruhi keadilan juga jadinya gitu. Wah, Itu sih. benar. Memang sekarang udah banyak sih berita-berita seperti itu yang kadang misalnya yang terima bansos tuh yang sebenarnya mereka mampu gitu ya Mas ya. Maksudnya Mas ya. Oke. Dari Iya, dua betul. masalah yang sangat terima kasih Mas. Dari dua masalah yang sangat serius tadi nih, kita bedah lagi nih. Akarnya itu kenapa ya? Mas Iksan mungkin dari kacamata manajemen ASN, apa sih penyebab utama kegagalan sistemik seperti ini? Dan itu bisa terus bertahan. Boleh Mas? Ya, baik. Izin Mbak Lydia. Menurut saya penyebab utamanya adalah lemahnya penerapan saya sistem merit dan budaya kerja yang minim konsekuensi. Ketika seorang ASN atau pejabat tidak dinilai dengan berdasarkan output atau kinerja dia, maka ini berdampak dari kinerjanya. Tidak ada dorongan untuk berubah, tidak ada motivasi untuk seorang ASN itu untuk berubah dalam pekerjaannya, berkontribusi baik dengan pekerjaannya. Selama rutinitas aman, menurut dia tidak ada sanksi tegas bagi unit yang kinerjanya buruk, misalnya gagal dalam mengintegrasikan data, maka praktik lama akan terus jalan. Jadi kayak udah kebiasaan, habitnya gitu, nggak ada konsekuensi, nggak ada apapun yang menakutkan ataupun memberikan sanksi pada dia santai-santai aja. Ini adalah kegagalan dari manajerial dalam menciptakan agensi untuk perbaikan seperti itu. Wah, betul sekali nih. Betul. Memang sebenarnya itu masalahnya itu sangat mendasar ya, yaitu pada sistem penilaian kinerja dan konsekuensinya sendiri yang tadi seperti Mas sebutkan. Jadi lantas gimana sih cara terbaik agar ini nggak akan terulang lagi nih? Dan apa alternatif konkret yang bisa kita dorong untuk menghindarinya? Mungkin dari Mas Fahro kali ya, saya mau dengar pendapatnya. Mas. Ya, baik, Mbak Lydia. Saya mungkin akan sedikit menambahkannya. Mungkin cara agar tidak terulangnya adalah dengan memperkuat evaluasi kinerja yang berbasis dampak nyata kepada publik. Jadi bukan sekedar laporan dari sekelas saja gitu. Kayak ini juga harus jadi fokus utama dalam manajemen ASN modern. Alternatifnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah implementasi sistem yang terintegrasi secara total. Ini yang pemerintah mau gitu kayak, dan mengikat. Untuk perizinan, alternatifnya adalah OSS, Online Submission System. Untuk data bansos, alternatifnya adalah satu data Indonesia, supaya yaitu tadi nggak ada timpang tindih data atau yang mungkin seharusnya tidak dapat, ya memang tidak dapat gitu, yang dapat harusnya dapat gitu. Sistem ini adalah pagar teknologi yang menjadi solusi preventif. Begitu Mbak Lydia. Oke, terima kasih Mas Fahro. Mungkin Mbak Nia mau nambahin sedikit, boleh Mbak? Mungkin saya ingin menambahkan ya, dari semua alternatif sistem itu pada akhirnya menuntut individu ASN yang smart, ASN yang punya integritas untuk tidak mengakali sistem, punya semangat hospitality atau keramahan dalam melayani, dan punya jiwa entrepreneurship untuk terus mencari cara yang lebih efisien dalam bekerja. Tanpa manusianya, sistem terbaik pun akan gagal. Itu sih menurut saya. Wah, sempurna sekali nih diskusinya. Benar-benar sebuah penutup yang mengikat semua diskusi kita nih. Jelas sekali ya bahwa transformasi birokrasi adalah pekerjaan dua sisi. Perbaikan sistem dan manajemen dari atas, serta pengembangan kompetensi dan integritas ASN dari dalam tersebut. Waktu kita membahas ini memang sangat membatasi ya. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas. Cuman ini sudah sangat berguna nih diskusi kita hari ini. Terima kasih ya untuk Mas Didi, Mas Fahro, Mbak Ertania, dan Mas Iksan juga atas waktu yang diberikan. Semoga ya apa yang kita bahas ini bisa menjadi peta jalan yang jelas bagi kita semua untuk berbenah dimulai dari kita sendiri. Baik, saya Lydia, saya pamit undur diri dari ASN Connect.
Mari kita menjadi agen perubahan dimanapun kita bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lydia. Terima kasih. Terima kasih.